Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kofifa Dusani Elrandi dengan NIM 24031554 dari program studi S1 Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang di video pembelajaran kalkulus lanjut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi penting, yaitu diferensial total. Materi ini dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Yuliani Puji Astuti, SSI MSI, dan Ibu Kartika Chandra Dewi, SSI MSI. Semoga penjelasan dalam video ini bisa membantu teman-teman memahami materi dengan baik. Langsung saja, mari kita mulai pembelajarannya. Apa itu diferensial total? Jadi, ketika suatu fungsi bergantung pada dua variabel, misalnya diberikan fungsi z sama dengan fxy, lalu maka perubahan kecil pada x dan y akan mempengaruhi nilai z. Jadi, diferensial total digunakan untuk memperkirakan perubahan kecil pada z akibat perubahan pada x dan y. Jika x berubah sebesar dx dan y berubah sebesar dy, maka perubahan kecil pada z ditulis sebagai rumus berikut. dz sama dengan do z per do x dikali dx ditambah do z per do y dikali dy. Do z per do x ini yaitu perubahan z terhadap x atau turunan z terhadap x di mana y dianggap konstan. Begitu pula sebaliknya, do z per do y yaitu perubahan z terhadap y, mana turunan z terhadap y dan x-nya dianggap konstan. Atau bisa ditulis juga fx xy dikali dx ditambah fy x, y dikali dy. Dx dan dy-nya itu adalah perubahan kecil pada x dan y. Agar lebih memahami materi, kita langsung saja ke contoh soalnya. Hitunglah diferensial total dari fungsi berikut. Yang pertama, diberikan fungsi z sama dengan x pangkat 3y min 2xy kuadrat. Rumus dari diferensial total yaitu dz sama dengan do z per do x dikali dx ditambah do z per do y dikali dy. Maka kita turunkan z terhadap x. Jadi x pangkat 3y kita turunkan terhadap x menjadi 3x kuadrat y. Lalu min 2xy kuadrat kita turunkan terhadap x. Jadi 2y kuadrat. Lalu kita turunkan nilai z terhadap fungsi y. X pangkat 3y kita turunkan terhadap y, hasilnya adalah x pangkat 3. Min 2xy kuadrat kita turunkan terhadap y, hasilnya adalah 2 dikali 2 jadi 4, jadi 4xy. Jadi, diferensial total dari fungsi z ini yaitu adalah 3x kuadrat y min 2y kuadrat dikali dx ditambah x pangkat 3 min 4xy kali dy. Jadi hasil diferensial totalnya adalah 3x kuadrat y min 2y kuadrat dx ditambah x pangkat 3 min 4xy dy. Lalu contoh kedua, diberikan fungsi w yaitu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Lalu kita buat fungsinya, masukkan ke dalam fungsi mana kita tambah satu variabel, karena di sini menggunakan 3 variabel jadi do per do z dz. Kita menggunakan w karena fungsinya bentuknya w. Jadi dw sama dengan do per do x dx dikali dx ditambah do per do y dikali dy ditambah do per do z dikali dz. Do per do x itu turunan w terhadap x. Jadi x kuadrat kita turunkan terhadap x jadi 2x. Dan y kuadrat dengan z kuadrat ini karena tidak ada nilai variabel x-nya, maka kita anggap konstan dan turunannya 0. Lalu do per do y, turunan w terhadap y.
Jadi y kuadrat kita turunkan terhadap y jadi 2y. Begitupun x kuadrat dengan z kuadrat, karena tidak ada nilai y-nya, maka kita anggap konstan dan nilai turunannya 0. Dan dou per dou z yaitu turunan w terhadap z kuadrat di z kuadrat kita turunkan terhadap z yaitu 2z, dan x kuadrat plus dengan x kuadrat dan y kuadrat kita anggap konstan karena tidak ada nilai variabel z dan turunannya 0. Jadi diferensial total dari fungsi w ini adalah 2x dx ditambah 2y dy tambah 2z dz. Lalu soal yang ketiga yaitu diberikan fungsi z sama dengan x cos y min y cos x. Kita masukkan ke dalam rumus dz sama dengan dou z per dou x kali dx ditambah dou z per dou y kali dy. Turunan z terhadap x yaitu x cos y kita turunkan terhadap x menjadi cos y, lalu min y cos x kita turunkan terhadap x yaitu plus y sin x, karena cos x kita turun karena nilai turunan cos yaitu min sin, jadi min bertemu dengan min jadi plus. Lalu kemudian dou z per dou y turunan z terhadap y, x cos y ini kita turunkan terhadap y menjadi min x sin y, lalu min y cos x kita turunkan terhadap y menjadi min cos x. Jadi diferensial total dari fungsi z x cos y min y cos x yaitu cos y plus y sin x dx ditambah min x sin y min cos x dy. Kita lanjut ke contoh soal berikut yang lebih kompleks. Diketahui fungsi z sama dengan fxy sama dengan x kuadrat ditambah 4xy min y kuadrat. A. Tentukan turunan total dari fungsi tersebut, dz. Dan B. Jika x berubah dari 1 ke 1,03 dan y berubah dari 2 ke 2,04, maka tentukan dz kemudian bandingkan dengan besar delta z yang sesungguhnya. Masuk ke cara penyelesaiannya. Untuk fungsinya z sama dengan x kuadrat ditambah 4xy min y kuadrat. Rumus dari diferensial total yaitu dou z per dou x dikali dx ditambah dou z per dou y dikali dy. Turunan z terhadap x yaitu x kuadrat kita turunkan terhadap x menjadi 2x. Lalu 4x kita turunkan terhadap x menjadi 4y. Dan min y kuadrat karena tidak ada nilai variabel x maka dianggap konstan atau nilai turunannya 0. Kemudian dou z per dou y yaitu turunan z terhadap y. Jadi x kuadrat karena tidak ada nilai variabel y-nya maka kita anggap konstan. Lalu 4xy kita turunkan terhadap y menjadi 4x. Kemudian min y kuadrat kita turunkan terhadap nilai y itu menjadi min 2y. Jadi diferensial total dari fungsi z ini 2x plus ditambah 4y kali jadi diferensial total dari fungsi z ini adalah 2x ditambah 4y dx ditambah 4x min 2y dy. Untuk soal yang bagian A kita sudah ketemukan bahwa jawabannya adalah ini. Kemudian lanjut ke soal yang ke bagian B. Diketahui bahwa nilai x-nya itu adalah 1. Kemudian terjadi perubahan menjadi 1,03 dan nilai y yaitu 2. Lalu terjadi perubahan jadi 2,04. Nilai dx-nya kita hitung dari 1,03 dikurangi 1 maka hasilnya 0,03. Dan nilai dy ini kita ketahui dari 2,04 dikurangi 2 jadi 0,004. Karena kita sudah ketahui nilai x, y, dan nilai dx dan dy, maka kita substitusi ke dalam dz, diferensial total yang sudah kita temukan tadi, yang bagian ini.
Lalu kita substitusi nilai X dengan 1 dan nilai Y itu 2, dan dx 0,03, dy-nya adalah 0,04. Jadi 2 kali 1 ditambah 4 kali 2 dikali 0,03 ditambah 4 kali 1 min dikurangin 2 kali 2 dikali 0,004. Jadi hasil akhirnya adalah 0,3. Lalu kita masukkan nilai X, Y, dan nilai perubahan X, Y-nya ke dalam fungsi awal, yaitu X kuadrat ditambah 4XY min Y kuadrat. Untuk menghitung nilai delta Z-nya, nilai perubahannya, jadi F1,2, nilai awal ini, nilai X dan Y yang awal 1,2, 1 dan 2 ini, kita substitusi ke dalam rumus fungsi awal, jadi 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 kali 2 min dikurangin 2 kali 2 pangkat 2, itu sama dengan 5. Kemudian terjadi perubahan 1,03 dan 2,04, kita masukkan juga ke dalam rumus fungsi awal, jadi 1,03 kuadrat ditambah 4 kali 1,03 dikali 2,04 dikurangin 2,04 kuadrat. Hasilnya adalah 5,29194. Kemudian hasil dari nilai fungsi yang sudah berubah ini 5,29194 ini kita kurangin dengan nilai fungsi yang awal nilai X dan Y nya 1,2, jadi hasil akhirnya 0,29194. Jadi dz itu mendekati delta Z, atau delta Z ini mendekati dz. dz-nya yaitu 0,3 dan delta Z-nya adalah 0,29194. Jadi delta Z-nya mendekati dz atau dz mendekati delta Z. Kita sudah sampai di akhir pembahasan materi diferensial total. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman semua memahami bagaimana perubahan kecil pada variabel X dan Y mempengaruhi nilai fungsi Z secara keseluruhan. Jangan lupa untuk mencoba latihan soal agar lebih terbiasa dalam menerapkan konsep ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.